dari kelas B. Di sini saya akan melakukan 3 tindakan. Yang pertama, edukasi tentang pemasangan IUD, yang kedua, pemeriksaan sadari, dan yang ketiga, pemeriksaan IVA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Baik, Bu. Sebelum kita melakukan pemasangan IUD, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara pemasangan IUD. Baik, Bu, pemasangan IUD adalah prosedur kontrasepsi yang melibatkan memasukkan alat KB berbentuk T ke dalam rahim melalui vagina. Adapun tujuan pemasangan IUD yang pertama mencegah kehamilan, yang kedua mengatur jarak kehamilan, yang ketiga mengurangi risiko kelahiran yang tidak direncanakan. Adapun prosedur pemasangan IUD yang pertama persiapan, yang kedua pemasukan, yang ketiga pengaturan, yang keempat pengukuran, yang kelima pengendalian. Adapun kelebihan pemasangan IUD, efektif mencegah kehamilan jangka panjang, dapat digunakan pada ibu menyusui, dapat digunakan sebagai kontrasepsi emergensi. Adapun kekurangan pemasangan IUD yang pertama, mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman atau nyeri saat pemasangan. Yang kedua, mungkin menyebabkan haid tidak teratur atau perubahan pada siklus haid. Yang ketiga, peluang infeksi atau IUD terlepas atau bergeser posisi. Adapun efek sampingnya, yang pertama nyeri atau kram perut, pusing haid tidak teratur. Hal yang perlu diperhatikan, jangan berhubungan seks selama 24 jam, pertama setelah pemasangan IUD. Yang ketiga, hindari aktivitas yang dapat meningkatkan tekanan pada rahim seperti berenang atau mandi berendam selama beberapa hari setelah pemasangan. Yang keempat, konsultasikan dengan dokter jika mengalami efek samping yang mengganggu atau gejala lain yang mencurigakan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan sadari. Langkah pertama, berdiri di pencermin dan kedua tangan di pinggang. Perhatikan ukuran bentuk dan warna payudara atau perubahan bentuk seperti kulit payudara mengkerut, adanya benjolan puting berubah, posisi puting tertarik ke dalam, kemarahan, nyeri ruang-ruang atau angkat kedua lengan ke atas, amati jika ada perubahan pada payudara. Gunakan 3 atau 4 jari tangan kiri untuk memeriksa payudara karena dengan cara merabanya secara teliti dan dilakukan hal yang sama pada payudara sebelah kiri. Yang ketiga, bantal di bawah pundak agar mempermudah proses pemeriksaan dan juga kedua kaki diluruskan. Langkah ini dapat kita lakukan dengan cara melingkar dengan ketiga jari sejajar, mulai dari area puting sampai di bawah ketiak. Lakukan pula di payudara sebelah kiri. Itulah cara pertama. Kemudian cara kedua dilakukan dengan posisi turun naik. Lakukan pula di payudara sebelahnya. Itu untuk cara yang kedua. Dan cara yang ketiga yang dapat kita lakukan seperti ini. Lakukan dari arah luar seperti ini. Lakukan pula di payudara sebelahnya. Itulah cara yang ketiga. Baik, kita akan masuk dalam pemeriksaan IVA. Adapun alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan IVA. Selamat pagi, Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan IVA untuk memeriksa kesehatan serviks ibu. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan spekulum dan asam asetat untuk mendeteksi kelainan pada serviks. Pemeriksaan ini biasanya tidak menyakitkan, tetapi ibu mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman. Apakah ibu bersedia? Yang pertama, siapkan kapas steril. Kita lakukan di labia mayora kiri, kemudian labia mayora kanan. Kemudian labia minora kiri dan labia minora kanan. Yang terakhir dari area tengah sampai ke anus. Kemudian kita pasangkan spekulum, lalu pasang secara perlahan supaya ibu tidak merasakan sakit. Kita bantu ibu untuk membuka labia dengan menggunakan tangan kiri. Kita pasang dengan posisi miring, kemudian kita putar spekulum, dibuka lalu dikunci sambil
kita melihat kondisi serviks. Setelah kita pasang spekulum, kemudian ada lendir di serviks, kita bersihkan dulu sampai lendirnya bersih. Lalu kita oleskan asam asetat 3-5% atau mengenai seluruh permukaan serviks. Lalu kita tunggu 1 menit, kita baca ternyata ada luka kecil yang menimbulkan sedikit perdarahan. Dan di sini tidak terlalu bahaya, bisa menggunakan betadine nanti bisa disembuhkan. Kemudian spekulum kita buka, lalu spekulum kita keluarkan, dan jangan lupa spekulum dijepit dengan 2 jari supaya tidak menjepit vagina, dan kita bantu untuk membuka labia supaya ibu tidak sakit. Baik Bu, saya sudah melakukan pemeriksaan, silakan tarik nafas yang panjang agar tidak sakit.